Assalamualaikum anak-anak Bapak terkasih, tersayang, dan tersoleh. Selamat datang di kelas online bersama Bapak Resusan Nubara SPD. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga berdoa dan disiapkan alat tulisnya. Yuk kita mulai belajarnya, let's go! Belajar PPKN asik dan seru. Assalamualaikum awesome students. Hari ini kita belajar materi tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita apa sih? Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan proses pembentukan PPKI. Yang kedua, siswa mampu menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yuk mulai materinya, proses pembentukan PPKI dan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 6 Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan akibat pemboman yang dilakukan di kota Hiroshima. Karena kondisi ini, Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Yuk kita lihat videonya. Untuk membuktikan janji tersebut, maka dibubarkanlah PPKI dan dibentuklah PPKI, di mana secara resmi 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. Pada 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Bersama dengan itu, diangkatlah 21 orang anggota termasuk ketua dan wakilnya, tetapi ditambah 6 orang lagi tanpa sepandangan Jepang dan semuanya berasal dari Indonesia. Selang beberapa hari setelah dibentuknya PPKI, Jepang mengalami kerugian besar setelah dijatuhkannya bom atom kedua di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Yuk kita lihat videonya. Kota Nagasaki, bom atom dinamai bom nuklir Tiananmen. Kedua tanggal tersebut adalah satu-satunya serangan nuklir yang pernah terjadi. Bom di kota Nagasaki menewaskan langsung 80 ribuan orang dan ribuan orang tewas akibat radiasi yang dikeluarkan oleh bom beberapa saat kemudian. Setelah mendapat kerugian yang besar, akhirnya pada 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah pada sekutu. Pada 15 Agustus, salah satu pemuda di Bandung yaitu Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang tersebut melalui radio BBC. Berita yang didengar oleh Sultan Syahrir tersebut ternyata disampaikan ke golongan muda yang lain, dan mereka menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya dan menolak pelaksanaan proklamasi melalui PPKI. Namun keinginan mereka ditolak oleh golongan tua. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok dengan diculiknya tokoh nasional Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama proses penculikan tersebut, tercapailah kesepakatan antara golongan muda dan tua tentang kapan dilaksanakan proklamasi Indonesia. Akhirnya disepakatilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno. Yuk kita lihat videonya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi, PPKI mengadakan sebanyak 3 sidang di mana pada 18 Agustus, salah satu hasil sidang adalah mengesahkan undang-undang yang terdiri dari pembukaan, yang mana di dalam pembukaan tersebut tercantum Pancasila. Artinya 18 Agustus adalah hari di mana pengesahan ideologi Pancasila. Yang perlu diingat bahwa 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila dan 18 Agustus adalah hari pengesahan ideologi Pancasila. Bagaimana, sudah paham belum? See you students. You are awesome. Bye. Bagaimana penjelasannya? Sudah cukup mengerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di komen ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.